Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat YouTube. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwan, anak-anak Abi semuanya, pada kajian kita akan membahas tentang masalah salatul jama'. Yang kita bahas sekarang adalah salat jama'. Di sini dikatakan salat bagi seorang muslim adalah hal terpenting melebihi apapun sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang wafatnya berpesan agar umatnya tidak meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jadi kita tidak boleh meninggalkan sholat bagaimanapun, dalam keadaan apapun, selama madama aqlu fi ra'si, selama akal kita masih ada, ya kan? Selama akal kita masih ada, tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqama din, siapa yang mendirikan, yang mengerjakan sholat, maka dia telah mendirikan agama. Waman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadama din, yaitu dia meruntuhkan agama. Kalau dia ninggalin sholat, maka dia akan menjatuhkan, merubuhkan agama. Nah, jadi bagaimana kalau kita seandainya nanti kita akan berpergian? Ini banyak dari kaum muslimin yang tidak mengerti dalam tata cara sholat jama', tata cara sholat qasar. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan. Kalau kita berpergian, boleh kita menjamak sholat, boleh kita mengqasar sholat. Di sini sholat jamaah artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya sholat jamaah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakan dalam satu waktu saja. Jadi ketika kita mau sholat zuhur dan asar, dikerjakan di waktu zuhur, atau kita kerjakan di waktu asar. Itu nanti dikenal, ada yang namanya jamak taqdim, ada yang namanya jamak takhir. Apa sih bedanya jamak taqdim dan jamak takhir? Contoh, kalau kita mau berpergian, ya kan, misalnya ke Yogyakarta, ketika kita sampai ke Cirebon, kemudian masuk waktu zuhur. Nah, setelah masuk waktu zuhur, kita boleh menjamak sholat. Kita boleh jamak. Ini kita berbicara tentang masalah jamak dulu, qasar nanti, ya kan? Boleh kita gabung zuhur dulu, baru asar. Atau kita mau qasar juga boleh, ya kan? Jadi nanti tinggal bagaimana kita, dan itu ada syarat-syaratnya. Nah, hukum sholat jamaah adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat seperti perjalanan. Kalau yang enggak, ya enggak boleh. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu idza arada ay yajma' baina salatain fi safari akhara adh-dhuhra hatta yadkhula awal waqtil asri thumma yajma'u bainahuma. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW hendak menjamak antara dua sholat, ketika dalam perjalanan beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar, kemudian beliau menjamak antara keduanya. Jadi ini kita boleh jamak taqdim, kita boleh jamak
takhir. Artinya takdim adalah dimajukan. Kita sholat zuhur langsung asar. Asarnya ditarik di waktu zuhur. Kalau jamak takhir, zuhurnya dikebelakangin setelah sholat asar. Di sini sholat jamak takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua fardu sholat dan dilaksanakan pada waktu sholat fardu yang pertama. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Demikian juga sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu yang namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, ya dikerjakannya di waktu asar, dikerjakannya yang satunya lagi di waktu isya. Kemudian kita harus tahu juga syaratnya, ya kan? Yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80,640 km. Kalau enggak, ya enggak boleh. Perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan dan maksiat. Jadi kita perginya itu bukan untuk bermaksiat, bukan untuk bunuh orang, bukan untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk perbuatan yang baik. Kemudian sakit atau dalam keadaan sulit, boleh. Kalau sakit boleh kita. Kalau sakit yang benar-benar. Tapi kalau cuma sakit pusing, sakit yang masih bisa, nggak boleh. Kemudian sholat yang dijamak, sholat adaan tunai, bukan sholat qadhaan. Yang kita jamak itu ya sholat yang sekarang, bukan yang kita punya utang, enggak, ya kan? Terus berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, kita niatnya harus berbarengan. Jadi artinya jamak digabung, ya kan? Habis sholat zuhur, sholat asar, rokaatnya tetap zuhur 4, asar juga 4. Jadi setelah habis sholat zuhur, habis itu sholat asar. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Jadi tidak ada seorang pun dari kita ini untuk meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi Allah kasih kemudahan. Ketika berpergian, Allah kasih, dia boleh jamak, dia boleh qasar. Nanti ada tata caranya. Jadi ini masalah jamak dan jamak takdim dan jamak takhir. Jadi kalau jamak takdim, diulangi lagi, adalah mendahulukan sholat zuhur dulu baru asar. Jadi asarnya ditarik di waktu zuhur. Isya dan maghrib, isyanya ditarik di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Nah misalnya kita jalan, kita bilang ntar aja deh maghribnya atau isya zuhurnya ntar. Nah ketika kita mau mengundur, mengakhirkan sholat zuhur kita di waktu asar atau sholat maghrib kita di waktu isya, selama kita lagi mengundur itu, kita niat, saya mengakhirkan sholat zuhur saya di waktu asar, saya mengakhirkan sholat zuhur maghrib saya di waktu isya. Kenapa? Kalau tidak kita niatkan, maka kita berdosa. Nah ini perhatikan, bagi kalian yang nanti pulang kampung, ini penting dan harus minimal harus kita laksanakan, kita kerjakan, karena al-ilm bil amal. Mudah-mudahan dengan sedikit untayan ini bermakna buat kita semuanya. Tugasnya cuma satu, tolong kalian tulis niat sholat jamak takdim dan jamak takhir, itu zuhur, asar, maghrib, isya. Jamak takdimnya, jamak takhirnya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kesehatan kepada kita. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa annahum alaih, wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.